dalam rangka pentabisan dan peresmian gedung Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura tahun 2024. Panitia pembangunan mempersembahkan Kilas Balik. Ilustrasi musik Henny Sirait. Pengantar kata Jimmy Ruf dan Ida Susilowati. Teknik rekaman Aren Skirihio. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa yang belum mengenal penebus? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amanat Kristus yang dimulai dari Samaria diteruskan oleh para pengikut yang terpanggil dari latar belakang sosial yang berbeda. Dan melalui cara Tuhan, maka gereja berkembang dan menyebar agama Kristen dan membaptiskan banyak orang. Berdirinya Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua tanggal 26 Oktober 1956 tidak terlepas dari pekerjaan Zending. Setelah 100 tahun lamanya, dimulai pada tahun 1855 sampai 1956, Zending berkarya. Barulah GKI di Tanah Papua dapat berdiri sendiri. Sejak GKI dilantik, gereja mengambil alih dan meneruskan pekerjaan pelayanannya sampai sekarang. Pada tahun 1848, Pendeta O.G. Haldring di Belanda membentuk suatu perhimpunan yang bernama Utusan Tukang. Tujuannya adalah mempersiapkan para pemuda dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan praktis, lalu mengutus mereka ke daerah orang kafir. Di Jerman kota Berlin, terdapat juga usaha Bapak Gosner yang adalah mantan imam Roma Katolik, mempunyai tujuan yang sama, mempersiapkan pemuda yang di kemudian hari diutus. Di antaranya adalah pemuda Otto dan J.G. Geisler. Dengan nama Tuhan, kami menginjakan kaki di tanah ini. Doa sulung diucapkan Otto dan Geisler di pantai Pulau Mansinam pada hari Minggu pagi 5 Februari 1855 sebagai meterai bahwa tonggak pekerjaan pekabaran Injil di Tanah Papua telah dimulai. Untuk sebuah perubahan besar di tengah-tengah kegelapan yang melingkupi Tanah Papua. Keterpanggilan untuk melaksanakan pekerjaan di kebun anggur Tuhan dan amanat Allah. Pergi dan memuridkan semua bangsa bergelora di atas tanah Papua. Syukur ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan gelam dan awan-awan kesia-siaan dan tanah kami ketika tertentu dibuka bagi firman terangkan hidupmu. Setelah penyerangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada Desember 1941, pada tanggal 8 Maret 1942, Kaisar Jepang Tenno Heiko mengeluarkan perintah kepada angkatan daratnya
untuk bergerak ke timur menduduki New Guinea dan seluruh Pasifik. Namun, di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur sebagai Commander-in-Chief di Southwest Pacific Area atau pemimpin besar pada pertempuran-pertempuran di Pasifik Barat Daya, berhasil memukul mundur Jepang dengan strategi leapfrogging atau loncat katak untuk merebut New Guinea, Morotai, dan Filipina dengan menjadikan Hollandia sebagai salah satu base-nya. Seiring perkembangan Jenderal Douglas MacArthur memindahkan markas besar tentara sekutu dari gugus tugas Armada 7 di Ivar Gunung ke Hollandia Benan atau Abepura sekarang. Di tengah gemuruh Perang Dunia Kedua yang pecah di seluruh penjuru dunia, di Hollandia Benan pada tahun 1942, terbentuk persekutuan kecil yang terdiri dari berbagai suku yang diberi nama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Allah menolong kita karena situasi perang saat itu. Dengan pertolongan Tuhan, persekutuan ini dapat menggunakan bangunan rumah tentara sekutu Amerika sebagai tempat ibadah yang terletak di persimpangan Jalan Biak dan Jalan Sekolah. Pada tahun 1947, tempat ibadah persekutuan ini kemudian dipindahkan ke Wisma Salapuda di Jalan Ayapo, Kamchina sampai tahun 1952. Jemaat Ebenezer inilah cikal bakal Jemaat GKI Harapan Abepura. Melalui pergumulan panjang untuk memperoleh tempat ibadah yang permanen bagi Jemaat Ebenezer, maka diperlukan untuk mencari lokasi yang baru bagi pembangunan gedung gereja, sekaligus sebagai upaya membangkitkan mentalitas spiritual dan kebangkitan rohani masyarakat Kristiani yang menjemuk dan yang hidup bersama di kota Hollandia Benan pasca Perang Pasifik. Dengan penyertaan Tuhan melalui Ondovolo Mesak Mebri, maka diberikan sebidang tanah di Jalan Etnabai nomor 1 Abepura sebagai tempat dibangunnya gedung gereja permanen. Setelah memperoleh sebidang tanah tersebut, proses pembangunan gedung gereja baru dimulai antara tahun 1951 sampai 1952. Dengan pertolongan Tuhan, gedung gereja Zending Netherlands Hervormde Kerk atau ZNHK berkapasitas 200 orang selesai dan diresmikan dengan nama Kerk de Hoop te Hollandia Binnen oleh Gubernur Netherlands New Guinea Dr. Jacob van Bal pada tanggal 3 Maret 1953. Dengan melihat kebutuhan pelayanan beribadah yang cukup masif pada saat itu di tanah New Guinea, sekaligus menyambut hasil dari sidang persediaan Zenderling atau Proto-Sinode diserui pada tahun 1954, sehingga diperlukan untuk mempersiapkan sinode baru yang mandiri. Maka, pada tahun 1956, sidang sinode umum pertama berlangsung pada tanggal 16 sampai 26 Oktober di gedung gereja Kerk de Hoop di Hollandia Binnen Abepura. Tepat 101 tahun pemberitaan Injil di Mansinam, dipimpin oleh ketua Zending yang terakhir, Pendeta Dr. Verk Christian Skama, dan dihadiri 9 resort dan 1 klasis berbahasa Belanda, serta pimpinan Sekolah Teologia, Pendeta Isaac S.K.